Selamat sore teman-teman dan Pak Adi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kajian teori belajar Van Hill. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dewi Isabella Palma, NIM 1714144044. Teman saya Veronica Nervi Puspita Ningrum dengan NIM 171414052. Dan Daistera Jeskris Lawalata dengan NIM 171414060. Pada kesempatan presentasi hari ini, kami akan membagi menjadi 4 bagian. Untuk bagian yang pertama, itu mengenai teori belajar menurut Van Hill, di mana kita akan membahas latar belakang, sifat, dan karakteristik. Kemudian bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai tahap berpikir menurut Van Hill. Tahap-tahap tersebut ada 5 tahap. Bagian yang ketiga, kami akan membahas tahap pembelajaran, di mana terdapat 5 tahapan pembelajaran menurut Van Hill. Dan yang terakhir, mengenai evaluasi dan aplikasi terhadap pembelajaran atau teori Van Hill. Di sini ada kelebihan dan kekurangan, serta aplikasi dalam pembelajarannya seperti apa. Baik, kita akan memasuki bagian yang pertama. Baik, untuk teori belajar Van Hill, teori belajar ini merupakan hasil karya dari Dina van Hilgeldorf dan Pierre Van Hill yang diselesaikan pada studi dokternya di Universitas Utrecht tahun 1950-an. Nah, teori ini dikembangkan oleh mereka karena melihat adanya kesulitan yang dialami siswa saat mempelajari geometri pada saat itu. Namun, tidak lama dari selesainya disertasi yang mereka buat, Dina meninggal dunia, dan akhirnya teori ini dilanjutkan oleh Van Hill sendiri untuk disebarluaskan dan dikembangkan. Nah, menurut Van Hill terdapat 3 unsur utama dalam mengajar geometri, yaitu waktu, materi, dan metode pengajaran yang diterapkan. Menurut Suherman, apabila ketiga unsur ini disusun dengan padu, kemampuan berpikir anak akan meningkat pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa waktu, materi, dan metode pengajaran memang sangat penting diperhatikan dalam memberikan materi kepada anak-anak ya tentunya, dengan waktu yang efisien, kemudian materi yang diberikan juga cukup, serta metode pengajaran yang tepat, siswa akan memahami materi tersebut dengan baik. Selanjutnya, ada karakteristik tersendiri dari teori Van Hill ini. Karakteristik ini menurut Kelman dan Batista yang mengatakan bahwa teori Van Hill ini memiliki karakteristik. Yang pertama, belajar merupakan proses yang tidak kontinu. Terdapat lompatan dalam kurva belajar seseorang. Artinya, dalam proses belajar itu, seorang siswa bisa saja melompati tahap yang sudah diberikan, karena adanya pemahaman dari siswa yang berbeda-beda. Bisa saja antara siswa satu dengan siswa lainnya berbeda dalam pemikirannya atau pemahamannya. Kemudian yang kedua, tahap-tahap belajar yang diberikan tersebut bersifat terurut dan hierarki. Kemudian yang ketiga, konsep yang dipahami secara implisit pada suatu tahapan akan dipahami secara eksplisit pada tahap berikutnya. Jadi jelas bahwa konsep yang dipahami secara implisit yang lebih dalam itu pada suatu tahapan apabila tidak dipahami pada saat itu akan menjadi jelas atau akan menjadi dipahami secara eksplisit pada tahap berikutnya. Kemudian yang keempat, setiap tahapan mempunyai kosakata sendiri-sendiri. Jadi maksud dari kosakata sendiri-sendiri pada setiap tahapan itu adalah setiap pembelajaran itu memiliki kosakata yang berbeda sesuai dengan tahap berpikir dari anak.
Selanjutnya, menurut Crowley, teori Van Hill ini memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama berurutan. Seseorang harus melalui tahap-tahap tersebut sesuai dengan urutan. Untuk berfungsi dengan baik, pelajar harus menguasai strategi dari tahap sebelumnya. Kemudian yang kedua ada kemajuan, di mana keberhasilan dari tahap demi tahap lebih banyak dipengaruhi oleh isi dan metode pembelajaran daripada usia. Jadi, tidak ada metode instruksi yang memungkinkan siswa untuk melewati level. Beberapa metode ada yang meningkatkan kemajuan, sedangkan yang lain bisa memperlambat atau bahkan mencegah untuk bergerak ke tahap selanjutnya. Jadi, yang dimaksud di sini adalah seseorang itu bisa saja melewati level karena adanya keberhasilan dari siswa terhadap isi dan metode pengajaran yang diberikan. Tetapi, dari pemberian isi dan metode pengajaran yang diberikan itu juga dapat memberikan hambatan atau memperlambat siswa lain yang kurang bisa menerima dengan baik untuk bergerak ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, intrinsik dan ekstrinsik. Ini maksud di sini adalah objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap selanjutnya. Kemudian kosakata. Masing-masing tahap mempunyai kosakata di sistem relasi sendiri. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa setiap tahap itu memiliki kosakata yang berbeda sesuai dengan tahapannya itu. Jadi, tidak langsung menggunakan kosakata yang secara abstrak atau yang kurang dipahami siswa. Selanjutnya, mismatch. Ini masuk mismatch adalah saat seseorang berada pada suatu tahap dan pembelajaran itu berada di tahap yang berbeda. Jadi bisa saja siswa itu sedang berada di tahap 1, tetapi pada pembelajarannya dia sudah memasuki tahap yang kedua. Jadi terjadi mismatch di sini, di mana siswa masih memahami tahap 1 tetapi sudah berada di tahap 2. Pada bagian 2, tahapan berpikir menurut Van Hill. Terdapat 5 tahapan. Tahap pertama, tahap pengenalan. Pada tahap ini, siswa mengenali bentuk-bentuk geometri dengan melihat bentuknya atau contohnya. Seringkali juga dengan melakukan perbandingan prototipe yang diketahui. Sebagai contoh, jika siswa melihat bangun-bangun seperti kubus, bola, dan lain-lain, siswa hanya mengetahui bentuk dari bangun tersebut, tetapi belum dapat menyebutkan sifat-sifat dari bangun tersebut. Pada tahap kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, siswa sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun geometri. Siswa mampu menganalisis sifat-sifat dari bangun yang diamatinya. Sebagai contoh, siswa sudah dapat mengenal kubus dan mengetahui jumlah sisi kubus ada 16 dan tusuknya ada 12. Pada tahap ketiga, tahap pengurutan. Pada tahap ini, siswa sudah mengetahui hubungan antar sifat dan antar gambar. Sebagai contoh, siswa sudah mengetahui hubungan antara kubus dan balok, serta jajar genjang merupakan trapesium. Pada tahap keempat, tahap dedukasi. Pada tahap ini, siswa dapat membuat bukti, memahami peran aksioma, dan definisi. Pada tahap ini, siswa juga sudah dapat mengambil kesimpulan, yang artinya melakukan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Pada tahap kelima, tahap keakuratan. Pada tahap ini, siswa sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Pada tahap ini, siswa sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dan prinsip-prinsip, yaitu siswa pada tahap ini memahami penggunaan bukti dan sudah memahami mengapa
sesuatu dijadikan dalil atau postulat. Selanjutnya kita akan membahas tahapan belajar menurut Van Hill. Nah, menurut Van Hill ini terdapat 5 tahap atau 5 fase pembelajaran. Yang pertama yaitu fase inquiry atau informasi. Nah, pada fase ini itu terjadi interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi. Lalu fase yang kedua adalah fase orientasi. Nah, di fase orientasi ini, siswa mengeksplorasi objek instruksi dengan hati-hati melalui tugas terstruktur seperti melipat, mengukur, dan membangun. Lalu yang ketiga ada fase penjelasan. Nah, fase penjelasan ini berdasarkan pengalaman siswa sebelumnya, siswa mengungkapkan dan menukar pandangan mereka tentang struktur yang telah diamati. Jadi di fase penjelasan ini kan, di fase orientasi tadi, siswa telah melakukan eksplorasi. Nah, setelah melakukan eksplorasi melalui tugas-tugas yang diberikan, di fase penjelasan ini siswa menyampaikan hasil pandangannya dan menyampaikan pendapatnya kepada teman-teman yang lain. Kemudian fase orientasi bebas. Pada tahap ini, siswa akan menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks, yaitu tugas-tugas yang membutuhkan langkah-langkah serta cara, dan tugas ini bersifat open-ended. Lalu yang terakhir ada fase integrasi. Pada tahap ini, siswa meninjau dan meringkas apa yang telah mereka pelajari dengan tujuan untuk membuat ringkasan tentang jaringan objek dan relasi baru. Lalu yang terakhir adalah aplikasi teori Van Hill pada bangun datar sederhana kelas 1. Nah, pada pengaplikasiannya ini yang pertama, siswa diberikan bangun segi 4 dan segitiga tanpa memberitahu nama dari bangun itu. Kemudian yang kedua, siswa mencari benda di sekitar yang bentuknya serupa, lalu membuat bentuk dengan kertas atau geoboard. Lalu yang ketiga, mengelompokkan bangun-bangun tersebut. Lalu selanjutnya, langkah yang ketiga, siswa diminta untuk memberikan alasan terhadap pengelompokan yang dilakukan. Yang keempat, siswa diberikan beberapa batang lidi yang ukurannya beda-beda untuk membuat segitiga dan segi 4. Dan yang terakhir, siswa diajak untuk menyimpulkan nama-nama bangun dan juga sifat-sifat dari masing-masing bangun tersebut. Adapun kekurangan dan kelebihan dari teori Van Hill. Nah, kekurangannya itu siswa tidak mampu melalui tingkat yang lebih tinggi tanpa kemantapan konsep pada tingkat sebelumnya. Jadi, siswa tersebut memang harus memiliki kemantapan konsep pada tingkat sebelumnya, baru siswa tersebut bisa naik pada tingkat selanjutnya. Serta menuntut guru untuk kreatif dalam pengajaran dan harus menentukan strategi yang tepat yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Sementara kelebihan dari teori Van Hill ini, siswa dapat belajar melalui pengalaman, kemudian meningkatkan komunikasi matematis, siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan dari pembelajaran yang akan dilakukan, kecepatan pemahaman bergantung pada metode pembelajaran dan isi, lalu objek akan menjadi jelas pada tahap berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf dan terima kasih.